Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan mengenai surveillance obesitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada Fadilatun Nazwa, Dia Alfi Aziza, Irham Riyad, Nur Aisyah Dinda Yutami, Salmani Doktaria, Angelia Ivana Palindangan Tambing. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, kita masuk ke pengertian daripada surveillance sendiri. Menurut WHO tahun 2024, surveillance kesehatan masyarakat itu adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, kemudian menganalisis, serta menafsirkan data kesehatan guna mendukung perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi program kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tujuan surveillance. Tujuan surveillance sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada mendeteksi dini KLB atau wabah. Jadi surveillance membantu mengenali peningkatan kasus penyakit agar dapat segera ditangani dan dicegah penyebarannya. Kedua, memantau tren penyakit. Data surveillance menunjukkan pola, kemudian distribusi wilayah dan juga kelompok berisiko tinggi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menilai efektivitas program kesehatan. Kemudian yang keempat, itu menjadi dasar kebijakan yang berbasis data. Yang kelima, yaitu menentukan prioritas sumber daya. Kemudian yang terakhir, itu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan tenaga kesehatan. Obesitas merupakan kondisi medis yang ditandai oleh penumpukan lemak tubuh yang berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan. Adapun pengumpulan data surveillance penyakit obesitas. Berdasarkan aktivitas pengumpulan datanya, surveillance dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada surveillance aktif. Unit surveillance mengumpulkan data secara langsung dengan mendatangi fasilitas layanan kesehatan, masyarakat maupun sumber data lain. Dan selanjutnya, surveillance pasif. Unit surveillance memperoleh data secara tidak langsung dengan menerima data dari laporan rutin fasilitas layanan kesehatan maupun instansi lainnya. Adapun beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Metode ini biasanya dilakukan dengan mengamati langsung objek atau kegiatan di lapangan. Melalui observasi, petugas dapat melihat secara nyata situasi, perilaku, atau kondisi yang sedang diteliti tanpa harus bergantung sepenuhnya pada laporan pihak lainnya. Selanjutnya, wawancara. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi secara lisan. Dan yang terakhir, studi dokumen. Analisis data nasional obesitas. Berdasarkan data nasional, prevalensi obesitas di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam 1 dekade terakhir. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdes 2018 menunjukkan prevalensi obesitas pada orang dewasa lebih dari 18 tahun mencapai 21,8%, naik dari 14,8% pada tahun 2013. Data terbaru Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 mencatat prevalensi obesitas dewasa meningkat lagi menjadi 23,4%. Sementara prevalensi gabungan kelebihan berat badan dan obesitas mencapai 37,8%. Pada kelompok anak, obesitas balita tercatat sekitar 3,8%. Data obesitas di Indonesia berdasarkan data nasional terbaru dari Profil Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan tren peningkatan prevalensi obesitas usia di atas 18 tahun dengan perbedaan berdasarkan jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, usia, dan waktu. Analisis data obesitas berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada prevalensi obesitas pada perempuan lebih tinggi sebanyak 29,3% dibandingkan laki-laki yang 14,5% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan berisiko lebih tinggi mengalami obesitas daripada laki-laki di Indonesia. Kemudian, data analisis pada tempat tinggal. Obesitas lebih sering terjadi pada penduduk perkotaan dibandingkan pedesaan. Misalnya 25,1% di perkotaan dan hanya 17,8% di pedesaan. Kemudian data analisis berdasarkan usia. Data menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas seiring bertambahnya usia di kelompok penduduk dewasa. Prevalensi obesitas pada anak dan remaja juga mulai menjadi perhatian, tetapi lebih dominan di kelompok usia dewasa. Kemudian data analisis waktu yang mengikuti tren. Prevalensi obesitas meningkat dari tahun ke tahun, dari sekitar 10,5% pada tahun 2007 dan kemudian naik sebanyak 14,8% pada tahun 2013 dan mencapai 23,4% pada survei tahun 2023.
Upaya pertama yang bisa dilakukan adalah edukasi gizi dengan media yang menarik seperti leaflet dan video animasi. Kemudian ada juga pendidikan kesehatan digital yang bisa dilakukan lewat SMS, booklet, atau video audio visual. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan aplikasi digital untuk memantau berat badan dan pola makan. Selain itu, aktivitas fisik rutin dan menyenangkan juga harus jadi bagian dari pencegahan obesitas. Upaya lain yang tidak kalah penting yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik. Contohnya, sekolah bisa menyediakan halaman aktif, kantin sehat, dan fasilitas olahraga yang mudah diakses supaya siswa terdorong untuk lebih banyak bergerak. Dan terakhir, edukasi serta promosi kesehatan berkelanjutan perlu terus dilakukan. WHO dan Kemenkes RI juga menekankan pentingnya perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Setelah data obesitas dikumpulkan lewat surveillance, langkah penting berikutnya adalah diseminasi informasi. Baik, selanjutnya adalah diseminasi informasi. Diseminasi bisa dilakukan lewat dua cara utama. Yang pertama, diseminasi melalui media komunikasi, yang mana hal ini bisa lewat media sosial, website, video, brosur, atau berita di media massa. Yang kedua yaitu diseminasi melalui kegiatan langsung atau tatap muka. Contohnya lewat seminar, workshop, pelatihan, atau pameran kesehatan. Selanjutnya adalah evaluasi dan juga monitoring. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi stakeholder, melibatkan pihak terkait sejak perencanaan. Yang kedua, rumuskan tujuan dan pertanyaan evaluasi. Tentukan fokus untuk efektivitas sistem, kualitas data, dan juga capaian program. Yang ketiga, kembangkan logic model program, hubungkan input, aktivitas, output, outcome, dan dampak. Yang keempat, tentukan indikator evaluasi kuantitatif, itu BMI, partisipasi, dan ketepatan data. Kalau kualitatif, seperti kepuasan dan hambatan pelaksanaan. Yang kelima, kumpulkan dan analisis data, gabungkan antara metode survei dan juga wawancara. Yang keenam, interpretasi dan validasi hasil bandingkan dengan standar WHO atau nasional. Yang ketujuh, pelaporan dan umpan balik. Sajikan hasil dan rekomendasi untuk perbaikan sistem selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.